Halo Universe, kami dari kelompok 3, mata kuliah Corporate Social Responsibility atau CSR dengan dosen pengampu Dr. Hasniati SEMSI. Kami terdiri dari Ian Bahtiar Ardisanto, NIM 24302320009, 2. Ita Israwati, NIM 24302320110, 3. Ose Lembang, NIM 24302320111, 4. Nia Agustiawati, NIM 24302320012. Dengan topik bahasan CSR dan etika bisnis untuk ulasan skandal Dieselgate Volkswagen. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan konsep yang semakin penting dalam dunia bisnis modern. CSR mengacu pada komitmen perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, etika bisnis menjadi landasan bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. CSR dan etika bisnis sangat erat kaitannya. Etika bisnis merupakan dasar atau jiwa dari pelaksanaan sebuah unit usaha, sedangkan CSR merupakan manifestasinya. Etika bisnis berbicara mengenai nilai, sedangkan CSR sebagai hasil atau kebijakan dari perusahaan itu sendiri. CSR membantu perusahaan menangani tantangan etika dalam bisnis dengan cara yang positif dan proaktif. Etika bisnis sebagai pedoman perusahaan dalam menjalani bisnisnya, mempercayai bahwa bisnis tidak boleh bertentangan dengan norma budaya atau masyarakat serta hukum dan standar etika yang ada di masyarakat. Urutan waktu peristiwa penipuan Volkswagen. 2005, Volkswagen mengembangkan perangkat lunak pada mesin dieselnya yang dapat mendeteksi saat mesin sedang diuji, mengubah kinerjanya sesuai kebutuhan untuk meningkatkan hasil dan memenuhi target emisi. Mei 2014, ICCT mendeteksi emisi tambahan selama uji jalan langsung dan temuannya diberikan kepada Dewan Sumber Daya Udara California. 3 September 2015, Volkswagen mengakui bahwa mobil tersebut dirancang dan diproduksi dengan perangkat lunak alat pengelabuan. 18 September 2015, EPI Amerika Serikat mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran terhadap grup Volkswagen yang menuduh bahwa sekitar 480.000 mobil Volkswagen yang dilengkapi dengan mesin TDI 2 liter dan dijual di Amerika Serikat antara tahun 2009 dan 2015 telah dipasangi alat pengukur kepatuhan emisi. 20 September 2015, Volkswagen memerintahkan penyelidikan eksternal. 21 September 2015, Volkswagen memerintahkan dealer untuk menghentikan penjualan keempatnya. 22 September 2015, Volkswagen mengumumkan bahwa 11 juta mobil diesel di seluruh dunia memiliki perangkat lunak defeat device yang sama yang menghindari uji emisi. 7 Oktober 2015, CEO Volkswagen mengumumkan penarikan kembali jutaan mobil di seluruh dunia yang terlibat dalam skandal emisi diesel. 9 November 2015, Volkswagen mengeluarkan paket niat baik kepada pemilik yang terkena dampak. 10 Desember 2015, dalam investigasi internal, Volkswagen mengatakan pihaknya menemukan pelanggaran individu, proses yang lemah, dan budaya di beberapa bagian perusahaan yang menoleransi pelanggaran peraturan. 26 Maret 2016, Komisi Perdagangan Federal menggugat Volkswagen antara penipuan iklan yang efektif dan kampanye iklan diesel bersih sebelumnya. Pada tanggal 21 April 2016, Volkswagen mengajukan penyelesaian atau menjual kembali mobil atau memperbaikinya plus mendapatkan kompensasi. Pada tanggal 22 April 2016, Volkswagen Group menyatakan akan menanggung kerugian sebesar 18,2 miliar US dollar akibat krisis diesel yang mengakibatkan kerugian setelah pajak sebesar 1,53 miliar US dollar untuk tahun 2015. Manipulasi pengujian emisi kendaraan mesin diesel dengan menggunakan defeat device. Emisi berlebihan dapat menyebabkan polusi udara. Hasil kadar nitrogen oxide saat uji emisi dan hasil saat di jalanan tidak sesuai. Konflik internal PW firma hukum Jones Day, beberapa anggota staf mengaku mengetahui aktivitas skandal emisi tersebut, namun supervisor mengabaikannya. CEO Martin Winterkorn mengundurkan diri dengan lebih dulu menyatakan dirinya tidak terlibat dalam skandal. Pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh Volkswagen Clean Air Act 42 USC 7522 pasal 203A, B, dan A1. Pertama, pemasangan alat atau apa saja yang dapat melanggar standar pengujian emisi EPA, US Environmental Protection Agency. 2. Melarang penjualan kendaraan bermotor atau mesin yang tercakup oleh sertifikat yang sah. Code of Federal Regulation. Pertama, 40 CFR bagian 86, pasal 86, 180301 dan pasal 86, 180912. 2. Pelanggaran terhadap perangkat manipulasi atau defeat device. Pihak yang terlibat, CEO dan Direktur Volkswagen, individual engineer, teknisi perusahaan dan beberapa karyawan internal, peneliti US di University of West Virginia, US Department of Justice and EPA, Lembaga Perlindungan Konsumen di Eropa. Tuntutan terhadap Volkswagen, tuntutan EPA US. Pertama, pembayaran ganti rugi sebesar 4,3 miliar US dollar untuk pidana dan 17,5 miliar US dollar untuk perdata yang dianggap telah menipu pelanggan di US. US Department of Justice akan menggugat perdata hingga 90 miliar US dollar dengan perincian penalti sebesar 37.500 US dollar per unit. Tuntutan Eropa, V2BV, Volkswagen Group menawarkan untuk buyback terhadap ratusan ribu kendaraan dengan mesin tertentu dan pemberian kompensasi terhadap konsumen di Eropa. Pembayaran sebesar 1 miliar euro untuk konsumen Organisasi Perlindungan Konsumen di Jerman.
Konteks teori, the dimension of pollution and resource depletion. Pertama, polusi dan pengaruh terhadap sumber daya alam. Kedua, polusi udara. Ketiga, mesin diesel yang digunakan Volkswagen, produksi gas nitrogen oksid dan karbon monoksida, perubahan iklim dan memperparah pemanasan global. Kuantitas mobil diesel berakibat terhadap penipisan jumlah minyak bumi. Rekomendasi kebijakan kepada Volkswagen. Pertama, penerapan kebijakan etika yang ketat. Kedua, audit dan pengawasan internal. Ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Keempat, pelaporan dan tanggung jawab. Kelima, program penghargaan untuk etika. Oke Universe, itulah gambaran skandal Volkswagen untuk pelanggaran etika bisnis dan video ini sebagai pemenuhan tugas ketiga untuk mata kuliah CSR. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat and see you. Please comment, subscribe, and share.